dibandingkan dengan bagaimana para sahabat dalam jalan cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Yang laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Ini saya ceritain. Yang perempuan, ada seorang perempuan sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, ya, sahabat Ansar, sahabat yang ada di Madinah, perempuan. Cintanya Nabi Muhammad luar biasa. Pokoknya kesenangan dia tuh ketemu Nabi Muhammad. Kesenangan dia itu taat sama Nabi Muhammad. Kesenangan dia itu khidmah sama Nabi Muhammad. Kesenangan dia taat sama Nabi Muhammad alaihissalam. Cinta banget sama Nabi Muhammad, nih hati udah deh gitu. Kayaknya pengen dia persembahkan buat Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi sekalian, satu hari lagi Nabi Muhammad berangkat ke Uhud, berangkat perang Uhud. Itu dapat sehari 2 hari dari Nabi Muhammad berangkat perang Uhud, kedengeran kabar kalau Nabi Muhammad itu kenapa-napa dalam peperangan. Pertamanya kedengeran kabar orang Islam kalah. Udah pada terkumpul tuh orang-orang. Habis itu dengar kabar lagi Nabi Muhammad kenapa-napa. Wah, tambah perempuan ini. Ibu-ibu pernah lihat kalau lagi panik gak sih? Pernah lihat orang kalau lagi panik gak sih? Atau gak usah orang deh, dirimu kalau lagi panik ada gak yang modelannya mondar mandir gak jelas gitu, duduk salah, berdiri salah, baringan lebih merasa bersalah lagi gitu. Kayak aku harus mengerjakan sesuatu, tapi apa gitu. Pernah merasa gitu gak? Ibu itu tuh kayak gitu kan? Si ibu itu kayak gitu. Jadi dia mondar-mandir di rumahnya serba salah. Sampai jelang sore dengar kabar kalau pasukan Islam pulang dari Uhud. Dan orang-orang menyambut kedatangan pasukan Islam yang selamat balik lagi dari Uhud. Si perempuan ini bergegas pergi ke jalanan untuk juga menyambut pasukan yang baru pulang dari Uhud. Jajaran tuh perempuan-perempuan di tepi jalan dan anak-anak kecil, karena yang laki-laki kan pada berangkat pergi perang. Jadi begitu satu rombongan pertama datang, keluarganya menyambut. Dia bilang, lihat suami saya enggak? Suami saya itu pulang yang hidupnya mancung. Padahal orang Arab dari dulu mancung semua ya, kecuali saya. Saya ini anak turunan Arab loh. Cuman hidungnya udah kebagi-bagi. Saya orangnya pandai berbagi. Teman-teman ibu sekalian, lihat anak saya enggak? Ada yang lihat abang saya enggak? Lihat bapak saya enggak? Semua nih pada dikerubutin pasukan ini, ditanyain tentang keluarganya. Ada juga yang udah langsung ketemu keluarganya, mereka pelukan, ada yang ketemu sama anaknya yang pada selamatnya. Si perempuan ini juga ikutan lari menyambut rombongan ini. Kemudian dia bilang, "Kaifa halu Rasulillah?" Gimana kabar Nabi Muhammad? Ya Nas, kaifa halu Rasulillah? Bagaimana kabar Nabi Muhammad, wahai semua orang? Ada yang dengerin gitu, dia nandain, "Bu, ibu bukannya saudaranya Fulan bin Fulan?" Iya betul. Saya lihat saudara kamu, abang kamu meninggal di medan peperangan Uhud kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Nabi gimana kabar Nabi? Datang rombongan berikutnya lagi, diserbu lagi sama orang. Semua nanya, gimana abang suami saya? Dia bolak-balik bilang, ya Nas, kaifa halu Rasulillah? Mau kabar Nabi, gimana kabar Nabi? Orang ada yang bilang gitu. Dia bilang, "Bu, ibu bukannya anaknya Fulan?" Iya betul saya. Dia bilang, "Bu, bapak
kamu saya lihatin meninggal di medan peperangan Uhud. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaifa halu Rasulillah. Tapi nabinya gimana kabarnya? Bapaknya dikabarin meninggal. Ya udah gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nabinya gimana? Kayak kabar itu kayak udah pada dipersiapkan gitu. Maksudnya saudara meninggal, suami meninggal, siapa meninggal, dia kayak udah siap gitu. Cuman yang dia nggak siap kayak pahalu Rasulullah, yang paling menguasai hatinya. Kayak hatinya bilang, saya boleh kehilangan siapapun, tapi saya tak tahan kehilangan Nabi Muhammad. Datang rombongan berikutnya, dia juga lari-lari lagi. Pahalu Rasulullah ya Nas, pahalu Rasulullah ya Nas. Orang-orang bilang, ibu bukan ibu, istrinya Fulan bin Fulan. Iya betul, suami ibu meninggal di medan peperangan Uhud tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahalu Rasulullah. Tapi Nabi ini gimana kabarnya? Suami kamu meninggal tapi bu, iya semoga dia mendapatkan surga Allah. Nabi ini gimana? Masya Allah. Padahal kan orang punya suami cuma satu ya. Kalau meninggal kan habis gitu. Dikabarin suaminya meninggal, bukan gak cinta, tapi ada yang lebih dicinta. Bukan gak sayang, tapi ada yang lebih dia sayang. Datang lagi rombongan, didatengin lagi, ya Nas, pahalu Rasulillah. Dia bilang, ibu bukannya ibunya Fulan bin Fulan, anak ibu saya lihat meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahalu Rasulillah. Tapi Nabi ini gimana kabarnya Nabi Muhammad? Simpang siur waktu itu kabar Nabi Muhammad SAW. Datang rombongan berikutnya lagi, ngabarin anak yang nomor 2 meninggal dunia. Datang rombongan berikutnya lagi, dan dia tak bergeming. Hanya satu pertanyaan dia setiap kali orang ngabarin ini itu segala macam. Keluarganya satu demi satu meninggal dunia. Dia hanya bertanya, kaifa halu Rasulillah. Bagaimanakah kabar Nabi Muhammad? Sampai ada orang bilang, Nabi Muhammad di rombongan yang sebentar lagi ini. Nabi Muhammad dalam keadaan baik-baik saja dan beliau ada di rombongan yang belakang. Tapi memang Nabi saat itu tidak baik-baik saja teman-teman saya sekalian. Pipi Nabi Muhammad kena baju perang beliau sampai besinya itu masuk ya, dan cukup membuat luka yang dalam di pipi Nabi Muhammad alaihi salam. Dan juga jabirnya nih retak nih dahi beliau sallallahu alaihi wasallam. Luka cukup berat Nabi Muhammad pada saat perang Uhud itu. Dia bilang, Aruni, nabinya mana? Kasih lihat saya Nabi Muhammad mana ada di rombongan yang berikutnya. Dia tungguin sampai ketika udah mulai kelihatan rombongan tersebut datang, lari dia deketin Nabi Muhammad SAW, lari tunggang langgang, lari sampai di dekat Nabi Muhammad SAW. Nabi luka-luka di sininya diperban gitu kan. Tapi Nabi bisa berjalan, tapi Nabi baik-baik aja gitu, dalam artian alhamdulillah masih ada nabinya, alhamdulillah masih berjalan, alhamdulillah Nabi dalam keadaan sehat ya, kecuali apa yang terjadi dari luka-luka itu. Kalau boleh pengennya dia peluk Nabi Muhammad alaihi salam. Akan tetapi dia tahu nabinya bakal marah kalau digituin. Sama kayak ibu-ibu di sini tahu kalau saya difoto bakal marah gitu. Jadi memilih untuk tidak melakukannya karena cinta. Yang dia bisa lakukan adalah dia pegang ujung surban Nabi Muhammad SAW. Dipegang ujung surban Nabi Muhammad dengan gemeteran. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna abi mat, wa ikhwani matu, wa zawji mat, wa auladi matu, walakin kullu musibah tunakajjalal ya Rasulullah. Bilang, wahai Rasul, kau harus tahu di medan
Bukankah mendengarnya engkau merasa bahwa engkau serpihan rengginang? Bukankah mendengarnya engkau merasa bahwa engkau tak sampai seujung kuku dari cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad? Bagaimana seseorang bisa berkata bahwa kita terlalu jika bahkan kita hanya seujung kuku saja? Gak ada apa-apanya kita sama Nabi Muhammad SAW, sama sahabat Nabi Muhammad, dalam menunjukkan cinta mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati perempuan ini isinya Nabi Muhammad. Hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Saat dia pakai baju yang dipikirin Nabi Muhammad ridho nggak ya? Lagi di mana, walaupun dia tahu dia nggak bakalan ketemu Nabi Muhammad, tapi dia yang jadi pokok pikirannya. Sama kayak istri cinta sama suaminya, mau ngapa-ngapain dia mikir, ini suami saya ridho gak ya kalau saya ngerjain ini, kan gitu. Suami saya marah gak ya kalau saya ngerjain gini. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalam yang jadi tolak ukur mereka dalam mengerjakan apapun, Nabi Muhammad ini gimana nih? Pakai baju yang dipikirin Nabi Muhammad ridho apa enggak? Itu seharusnya juga jadi bahan pikiran kita, sehingga para istri-istri muslimah berani berkata kepada suaminya, Mas, Bang, Kak, Pak, jangan berani ya sama yang haram-haram, takut ditinggalin sama Nabi Muhammad. Ntar keluarga kita kalau nggak dapat syafaat Nabi Muhammad, ditinggalin sama Nabi Muhammad, nggak bisa barengan di akhirat sama Nabi Muhammad, gimana Pak? Jangan berani Pak, mau yang haram-haram Pak, jangan. Sehingga suaminya nyari rizkinya hati-hati, jadi bahan pikirannya Nabi Muhammad ridho apa nggak ridho. Tapi kalau modelan istrinya yang nggak punya cinta sama Nabi Muhammad, bahkan nggak punya rasa takut kepada Allah SWT, gua nggak mau tahu ya, pokoknya ini tagihan listrik sekian, saya minta ganti HP, anak-anak buat biaya sekolah, biaya ini sekian, gua nggak mau tahu dari mana, nyolong juga terserah. Gak punya cinta sama Nabi. Iya, belajar naruh cinta di hati, jadiin Nabi sebagai prioritas kita. Ngerjain apapun patokannya, rujukannya halir Rasul sallallahu alaihi wasallam radhi anni. Apakah Nabi Muhammad ridho sama saya? Bahkan para istri, kamu mau ngomel-ngomel sama suamimu, pikirin, ini Nabi nggak ridho nih, Nabi nggak ridho. Nabi kan katanya senengnya sama umatnya yang perempuan yang pada nurut sama suaminya, yang pada baik sama suaminya. Nabi bahkan pesen-pesen, kata Nabi Muhammad, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan bagaimana kamu memperlakukan suamimu, kata Nabi kepada sahabatnya yang perempuan. Perhatikan bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Lihatin yang hati-hati sama suami, kata Nabi Muhammad. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu jalan surga jika kamu baik padanya, jalan neraka jika kamu nggak benar sama dia. Itu aja Bu yang jadi patokan. Gak usah yang saya harus baik-baikin suami biar hatinya tidak berpaling kepada janda belakang rumah saya. Gak usah gitu. Kamu bakti sama suami, yang benar sama suami, hormat sama suami, sayang sama suami, bukan karena dia, tapi karena ada yang udah pesen-pesen sama kita yang baik sama suami. Dialah Nabi kita Muhammad. Apalagi Nabi bilang,
Siapa perempuan bagus sholatnya, benar puasanya, diqadha yang wajib-wajib dari Ramadan yang tertinggalnya, dan dia andai nggak punya puasa sunnah, nggak punya sholat sunnah, tapi dia punya benar sama suami, dia punya bisa dapat ridhonya suami, suaminya ridho sama dia, suaminya sayang sama dia, suaminya menganggap ya ampun nih istri nggak salah dah saya milih dia, alhamdulillah, alhamdulillah baik benar, akhlaknya bagus, hormat sama saya, taat sama saya, sampai suaminya meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia, nanti di hari akhirat kata Nabi Muhammad boleh masuk pintu surga manapun yang dia inginkan. Itu jadiin patokan buat semua para istri di sini, sebab saya jadiin itu sebagai patokan. Kalau mau pada bandel-bandel sama suami, ngangkat-ngangkat suara, emang ada ustazah kayak gitu? Ya kan saya juga manusia. Biasa aja bu, biar kata ustazah juga. Kadang-kadang ada saatnya suami itu kan jalan surga kan, jalan surga kan gak selalu mulus. Kalau lagi pengen marah, kalau lagi kesel, saya kebayang-bayang hadisnya Nabi. Nanti kamu kalau taat sama suami boleh masuk surga dari pintu manapun. Saya jadi bilang sama diri saya, Halimah, tahan, sabar, sabar. Biar nanti di akhirat kamu boleh masuk surga dari pintu manapun. Bukankah kamu pengen cari surga yang ada Nabi Muhammadnya? Bukankah kamu kepengen nyari surga yang ada Sayyidah Khadijahnya? Bukankah kamu pengen nyari surga yang ada Sayyidah Fatimahnya? Bayar ini. Yang sabar, yang tahan. Mampukan hatimu, bersabarlah menghadapi apapun. Gitu. Itu cinta sama Nabi Muhammad tuh begitu. Aplikasi menunjukkan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kalau ibu cinta sama Nabi Muhammad, jangan suka KDRT sama anak-anaknya, cubit, toyor. Pernah saya lihat emak-emak noyor anaknya, nih, gitu. Ada di sini kerjain, alhamdulillah nggak ada, ya Allah saya bangga sama ibu-ibu di sini, ya. Insya Allah saya mau lagi deh datang ke sini, karena ibu-ibunya nggak pernah toyor anaknya. Jewer pernah tapi pernah, saya pertimbangkan lagi deh. Masya Allah. Kalau kamu mau marahin anakmu, inget-ingetin. Tunggu dulu nih. Ini anak saya umat Nabi Muhammad nih. Kalau saya marahin anak saya, selain anak saya sedih, ada yang bakal ikutan sedih. Ada yang bakalan marah, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad. Bu, hubungan Nabi sama umatnya itu lebih dekat daripada hubungan ibu sama anaknya. Kan begitu? Ibu kalau anakmu ada yang jewer, ibu kesel apa enggak? Kayaknya tuh, ya saya suka jewer juga, tapi jangan lo. Ini anak saya, kan begitu? Bahkan kamu yang pernah marah sama anak kamu aja, kamu gak bakal izinkan orang buat marahin anak kamu, apalagi yang gak pernah marahin anaknya. Betul gak? Kamu punya anak nih, kamu sayang-sayang, kamu gak pernah pukul, kamu gak pernah jewer, kamu gak pernah cubit, kamu gak pernah gitu ngata-ngatain anak kamu. Ceritanya ada seorang ibu gitu misalnya kayak begitu sama anaknya, nggak pernah marahin anaknya, nggak pernah ngata-ngatain anaknya, apalagi main fisik, main tangan, main jari, nggak pernah. Tahu-tahu ada orang noyor anak ibu, kayak apa marahmu sama dia? Kamu akan bilang, sembarangan, anak saya nih, saya sayangi
lagi nyubit anakmu, di saat kamu lagi marahin anakmu, Nabi tuh kalau ada di hadapanmu bakalan ngomong kayak begitu. Sembarangan aja, ini umat saya loh, saya sayang dia, saya sayangin dia sepenuh hati saya, kata Nabi. Saya akan jadikan dia sebagai yang saya banggakan kelak di akhirat nanti. Tanakahu takturu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Pada kawin ya kalian, kata Nabi ini sama kita umatnya. Biar kenapa Rasul? Biar kalian jadi banyak, biar kamu pada punya anak. Terus gimana Rasul? Saya akan berbangga dengan anak-anak kalian kelak di hari akhirat nanti. Jaga ucapan Nabi untukmu, jagain. Saya akan berbangga dengan banyaknya kalian di hari akhirat nanti. Anakmu akan termasuk di antara yang memperbanyak barisan Nabi Muhammad, yang akan dilihat oleh Nabi Muhammad dengan rasa bangga. Jangan kecewakan Nabi Muhammad dengan kamu memperlakukan umat Nabi Muhammad dengan kekerasan. Pesan Nabi jagain, pesan Nabi jagain. Yang saya, kalau lagi kesel-kesel sama anak-anak kamu, bilang sama diri kamu, ya Rasulullah, umatmu nih Rasul, umat nih Rasul, umatmu nih anak saya, umatmu ya Rasul. Tolong ya Rasulullah, aku titipkan ia padamu, bimbing dia wahai Rasul, jangan ditinggalin wahai Rasul, umatmu ini wahai Rasul. Doakan wahai Rasul agar dia diberi hidayah oleh Allah. Ya Rasulullah, maafin saya gak pinter jaga umatmu ya Rasulullah. Jangan pernah tinggalkan anak-anak saya wahai Rasul, sebagaimana jangan tinggalkan saya sebagai umatmu ya Rasulullah. Ngerti? Insya Allah. Jadikan Nabi Muhammad sebagai tolak ukur. Apalagi mau orang tua. Kalau mau ngomong kasar, kalau mau marah-marah sama orang tua, ingetin pesan Nabi Muhammad. Ummuka. Siapa orang yang paling perlu aku hormatin wahai Rasulullah? Ummuka. Terus siapa lagi wahai Rasul? Ummuka. Terus apa lagi wahai Rasul? Ummuka. Terus apa lagi wahai Rasul? Abuka. Bukan tetangga yang berbuat baik masa, bukan siapapun. Yang harus kamu hormati nomor satu adalah ibumu, kemudian ayah. Jadiin sebagai patokan. Tiap kali mau ngomong kasar, ingat pesan Nabi Muhammad nih, nggak boleh nih, nggak boleh. Jika ada seorang anak ngadu sama Nabi Muhammad, ada anak bilang sama Nabi, Rasul, bapak saya suka ngambilan, duit saya tiba-tiba hilang itu Rasul. Ternyata bapak saya yang ngambilin duit saya Rasul. Coba siniin bapaknya, bawa sini ke tanah, ajakin ke sini. Baik Rasul. Pak, bapak dicari sama Nabi, datang bapak. Bapak betul Pak, bapak kadang-kadang ngambil duit anaknya. Iya Rasul. Kenapa gitu Pak? Dulu zaman anak saya kecil Rasul, saya yang kerja, saya yang hidupin dia. Sekarang saya udah tambah tua nih Rasul, sakit-sakitan saya. Saya kadang-kadang gak ada makanan Rasul buat saya makan. Anak saya kadang suka gak ngerti. Jadi kadang-kadang saya pergi ke rumahnya, saya ambil duitnya wahai Rasulullah. Kalau engkau bilang itu salah wahai Rasul, saya akan perbaiki. Gak akan lagi saya lakukan itu. Tapi jika menurutmu benar wahai Rasul, inilah kenyataannya. Nabi panggil anak, Nabi bilang sama anaknya kemudian, saya udah dengar apa yang disampaikan sama bapakmu. Anta wa maluka milkun liabik. Kata Nabi Muhammad, jangankan harta kamu, abah kamu mau jual kamu aja boleh. Kamu dan seluruh hartamu milik ayahmu.
kamu dan seluruh hartamu milik ayahmu. Masya Allah. Ingat-ingat itu pesan Nabi Muhammad kayak begitu sama ayah yang baik. Kamu dan seluruh hartamu milik ayahmu. Gitu kan. Jadi mau ngomong gak enak sama bapak, ngomong gak enak sama ibu, inget-ingetin pesan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jadi perempuan yang solehah semuanya nih. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah karuniakan akhlak terpuji pada kita sekalian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Enggak perempuan, enggak laki-laki, enggak tua, enggak kecil, cintanya sama Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu baca sejarah para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad, beneran kamu akan merasa bahwa cintamu kepada Nabi Muhammad hanyalah seujung kuku, hanyalah serpihan rengginang. Nggak ada artinya apa. Seperti cintanya Habib bin Zaid, anak kecil waktu itu. Pertemuan pertamanya dengan Nabi Muhammad saat usianya 8 tahunan. Ya Allah, saya kalau ingat-ingat sama Habib bin Zaid nih, hati saya rasanya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, ini ibundanya Habib bin Zaid. Habib bin Zaid beruntung punya ibu kayak begini. Saya sangat berharap anak-anakmu beruntung memiliki ibu sepertimu, yang ngerti cinta sama Nabi Muhammad. Ibunya namanya Nasibah Al-Muzani, ibunya. Dia punya anak namanya Habib bin Zaid. Waktu Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk ngajarin orang Madinah masuk Islam, untuk ngajarin orang Madinah cara Islam, cara jalanin Islam, gitu ya. Di antara yang beriman adalah Nasibah ini. Habis itu Nasibah ngajakin keluarganya buat beriman, mereka pun beriman semuanya. Ketika datang rombongan dari Madinah untuk membaiat Nabi Muhammad alaihissalam sebelum Nabi Muhammad hijrah. Jadi tahun ke-12 nih ya, waktu Nabi Muhammad sudah kenabian, umur Nabi sekitar 52 tahun. Setahun kemudian Nabi Muhammad baru berangkat hijrah tuh. Datang 70 orang dari kalangan orang Madinah yang sudah masuk Islam untuk membaiat Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, di antara 70 itu ada perempuan yang bernama Nasibah bersama beberapa belas perempuan lainnya. Ada anak kecil bernama Habib bin Zaid, anaknya Nasibah. Sengaja sama Nasibah dibawa. Ibu, itu bukan perjalanan kayak ibu-ibu hadir maulid kayak begini nih, bukan. Perjalanan yang sangat berat, bertaruhkan nyawa. Anaknya dibawa. Kenapa gitu? Satu, karena anaknya memang pengen minta ikut, gitu ya. Yang kedua, karena dia memang kepengen biar anaknya lihat Nabi Muhammad. Ini ibu sayang sama anaknya gini modelnya, gitu ya. Dibawa hadir majelis maulid, dibawa kenal sama para ustadz, para habaib, diceritain terus nih sama Nasibah kepada Habib bin Zaid bagaimana Nabi Muhammad SAW. Dibawa pergi kepada Mus'ab bin Umair, kemudian bilang, gimana Mus'ab, Nabi Muhammad tuh kayak gimana sih? Coba nih ajarin nih anak saya nih biar denger juga. Tuh nak, ya Allah nak, Nabi kayak gitu ya nak ya. Cinta setengah mati Habib bin Zaid kepada Nabi Muhammad bahkan dari sebelum bertemu. 7 tahun, 8 tahun, tapi cinta di hatinya luar biasa. Dibaiat sama Nabi Muhammad. Abisnya yang laki-laki udah kelar nih, yang dewasa-dewasa, kemudian dibilangin. Kemudian Nabi Muhammad lihat, yang itu kata Nabi, maju sini nak. Maju. Pegang tangan Nabi Muhammad. Anak 8 tahun. Nabi tanya, siapa namamu nak? Habib bin Zaid ya Rasulullah. Ya Habib, lebih ya Rasulullah. Kayak apa tuh rasanya tuh? 8 tahun
8 tahun ibunya di sudut ruangan. Alhamdulillah, anak saya. Tangannya dipegang sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ya Habib, labbaik ya Rasulullah. Qul, ucapkan labbaik ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Ubayyi'aka ya Rasulullah. Ubayyi'aka ya Rasulullah. Ala an uti'aka ya Rasulullah. Ala an uti'aka ya Rasulullah. Aku membaiatmu wahai Rasul. Aku akan setia kepadamu wahai Rasul. Seumur hidupku wahai Rasulullah. Pegang tangannya. Dicium tangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ibunya. Tapi Nabi tidak membaiat dengan tangan beliau. Diulurkan surbannya. Nasibah pegang di sudutnya. Nabi Muhammad pegang di sudutnya. Guli, kata Nabi Muhammad, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, annaka Muhammad Rasulullah. Sang ibu berderai air mata mengucapkan syahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad. Penuh cinta keluarga ini sama Nabi Muhammad, teman-teman saudara sekalian. Tangan Habib bin Zaid membaiat Nabi Muhammad menjadi orang-orang pertama di Madinah yang memegang tangan Nabi Muhammad untuk membaiat dan menjadi anak laki-laki pertama di Madinah yang membaiat tangan Nabi Muhammad SAW. Membaiat langsung Nabi Muhammad SAW. Pulang hatinya penuh cinta. Tabungan cintanya sama Nabi Muhammad penuh. Masih anak-anak. Nabi setahun kemudian hijrah. Nabi 2 tahun kemudian pergi perang Uhud. Habib bin Zaid nggak ikut, masih anak-anak. Minta ikut, nggak boleh. Nabi Muhammad jangan, kesian. Kita perlu generasi Islam. Datang perang Uhud kemudian tahun kelima, perang Badar tahun kedua, tahun kelima. Datang perang Uhud, Habib bin Zaid melamar juga, daftar juga, pengen, belum, kata Nabi Muhammad, jangan, kamu masih terlalu anak-anak, wahai Habib. Sampai kemudian tahun ke-9, teman-teman saya sekalian. Tahun ke-9 kejadian. Gara-garanya itu tahun hampir Nabi Muhammad wafat ya. Nabi Muhammad wafat tahun ke-11. Tahun ke-9 ada orang dari Bani Hanifah datang ke Madinah, ketemu Nabi Muhammad. Udah baik-baik nih sebenarnya. Di antara mereka ada yang namanya Musailamah. Habis itu pulang ke kabilah Bani Hanifah. Musailamah nih kayak orang kena-kena, teman-teman saya sekalian. Dia bilang, saya habis diturunin wahyu juga kayak Nabi Muhammad. Begitu Tuhan. Iya. Pada masuk Islamnya Musailamah. Pada masuk Islam ala Musailamah. Makanya Musailamah nih, saya kalau dengerin ceritanya dia gitu ya, kayak orang rada-rada gitu. Saya lihatin kayaknya ada menganut semacam penyakit kejiwaan lah gitu. Ngaco-ngaco. Musailamah, Nabi kudu sudah dikasih namanya Telaga Kautsar. Kamu dikasih juga nggak? Kasih. Nabi Muhammad dikasih Telaga Kautsar, saya dikasih juga. Apaan? Surat juga. Inna a'tainakal aqaq. Fasholli li rabbika waqaq. Inna syani'aka huwal ab'aq. Ayat macam apa itu? Kami telah memberikan kepadamu wahai Musailamah kelelawar. Nabi dikasih Telaga Kautsar, dia dikasih kelelawar. Enggak banget. Teman-teman saya sekalian, wahai Musailamah, Nabi diturunkan surat Al-Fil, artinya gajah. Kamu iya juga? Gimana tuh? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, Al-Fil hurtumuha tawil. Kata kayak pelajaran SD, cara membaca gajah. Apakah
Enggak banget. Sampai datang seseorang, dia bilang, Musailamah, wahai tuanku, Nabi Muhammad telah mengembalikan mata sahabatnya yang buta di medan perang Badar. Aku datang kepadamu wahai Tuan, berharap engkau juga mengembalikan mata saya ini buta, tapi matanya ada gitu, cuman nggak bisa lihat, sebelah matanya nggak bisa lihat. Kembalikanlah mataku hingga kedua-duanya menjadi terang. Wah, maju sini. Dibaca-bacain nama Musailamah, tutupin dua mata. Begitu dibuka, gimana? Udah bisa lihat mata kamu? Saya kok nggak lihat apa-apa, jadi buta dua-duanya. Segitunya Banu Hanifah nih, teman-teman saya sekalian. Kita jangan sampai jadi orang kayak ginian modelnya, ya Allah, nauzubillah, tsumma naudzubillah. Mereka bilang, yang pada beriman ya, yang pada ikutan Musailamah, mereka bilang kayak begini nih, arafna anna Muhammad sadiq wa Musailamah kadhib, walakin kadhibu Bani Hanifah ahabbu laina min sadiqi Bani Mudhar, min sadiq Quraisy. Dia bilang, kami semua tahu bahwa Nabi Muhammad benar, Musailamah bohong, kami tahu, tapi pembohong dari kabilah kami lebih kami sukai daripada orang benar dari kabilah Quraisy. Ini namanya fanatik buta, cinta terhadap kekuasaan, kesukuan yang sampai bisa menggelapkan mata. Naudzubillah. Jangan kayak begitu. Kamu cinta gurumu boleh, tapi bukan berarti yang lain salah. Kan gitu ya, hormati semua gitu, hormati semua. Cinta suamimu boleh, bukan berarti semua yang lain-lain suaminya orang kagak ada yang benar. Begitu kan? Nah ini nih salah nih si para pemujanya dan ini. Tambah lama karena ada pengikutnya. Saya juga heran dari dulu tuh yang namanya kesesatan, sesat-sesatnya selalu punya pengikut. Ini kan berarti pengikutnya lebih sesat lagi ya. Lia Eden kan goblok ya, ngaku jadi maaf saya, maksud saya apa coba bahasanya? Tidak pintar. Oke baiklah. Lia Eden kan tidak pintar ya. Masa dia ngaku jadi malaikat Jibril? Kan apa coba? Tidak pintar ya? Nggak enak ngomongnya ya. Segitunya dia nggak pintar, ada yang ikut. Nah itu yang nggak ikut apa tuh namanya? Sangat tidak pintar kan? Ya Allah. Masa ada nabi namanya Tugimin? Pernah dengar nggak? Ada loh, nabi namanya Tugimin. Nggak ada pantas-pantasnya. Jangan kata jadi nabi, jadi kiai aja nggak pantas. Selanjutnya ceramah agama akan disampaikan oleh yang mulia Al-Mukarramah wal Muhtaram Kiai Haji Tugimin. Maaf teman-teman saudara sekalian, jadi kiai aja rada nggak enak telinga kita dengernya. Ini jangan aku jadi nabi. Masa sallallahu alaihi Tugimin, ya Allah, gak asik banget dah. Ngaku jadi nabi, segitunya ada yang ikut. Apa tuh namanya? Ya Allah, ya Allah. Kesesatan tuh sesesat-sesatnya selalu ada pengikutnya gitu. Aneh bener. Teman-teman saudara sekalian, nah ini nih si Musailamah, bukan Tugimin ya, Musailamah ngaku jadi nabi. Udah sesat banget kan ini. Segitunya ada pengikutnya. Pengikutnya, iya benar Tuhan. Mari kita berjuang menyebarkan agama ini. Kirim surat menabi. Assalamu ala man ittaba'al huda. Dia bilang, amma ba'du fa inni qad usyarikaka ala hadzal din. Baca suratnya aja, saya ngerti bahasa Arab, sebelum dia. Wahai Muhammad, dia bilang, saya telah Allah ikut sertakan dalam agama ini bersama denganmu
Bani Hanifah. Bumi ini telah Allah bagi dua, wahai Muhammad, setengah menjadi lahan dakwahmu, setengah lagi menjadi lahan dakwahku. Ini ngaco nih, sejak kapan dakwah itu pakai ada lahannya? Makanya saya ke Cikupa iya, ke Jakarta iya, ke Malaysia iya, ke Brunei iya, di Cikupa ada kayak jadi negara. Kemana-mana iya gitu. Kenapa? Sebab dakwah ini gak ada lahannya, teman-teman. Dakwah ini satu. Kemana kamu bisa pergi untuk bawa agama ini, pergilah. Bawa Allah, bawa Rasulnya, sampaikan kepada mereka semua. Gitu. Nabi Muhammad baca surat itu sebel banget. Bumi telah Allah jadikan dua, setengah untukmu, setengah untukku. Macam apa ini? Sama Nabi diremes-remes tuh suratnya Nabi Muhammad. Benar-benar Nabi yang kita tahu akhlaknya luar biasa. Nabi Muhammad remes-remes, teman-teman serius sekalian. Wah, ini nggak seberapa nih kalau kena-kenanya kita nih. Surat kayak begituan kita apain tuh kira-kira? Sama Nabi diremes-remes, dibanting gitu sama Nabi. Terus Nabi Muhammad bilang begini sama dua orang yang jadi utusannya Musailamah. Andai tidak ada aturan untuk tidak boleh membunuh utusan, kalian berdua sudah akan aku bunuh, kata Nabi Muhammad. Andai tidak ada aturan, utusan tuh nggak boleh dibunuh, aku sudah akan membunuh kalian berdua ini. Pulang mereka berdua, tapi selamat kan, seenggaknya nggak dibunuh gitu. Sehingga sekalian, berapa bulan kemudian Nabi tulis surat balik buat Musailamah. Kita udah tahu modelan kayak apa deh si Musailamah ini kira-kira. Yang disuruh bawa tuh surat yang saya ceritakan ini, Habib bin Zaid, yang saat usia 8 tahun pegang tangan Nabi Muhammad, membaiat Nabi Muhammad sebagai anak pertama, anak-anak pertama yang membaiat Nabi Muhammad. Belum balik, udah masuk Islam. Di zaman itu teman-teman, keren banget nih. Dapat surat, wahai Musailamah, wahai Habib, serahkan surat ini kepada Musailamah. Baik ya Rasulullah. Tahu akan pulang bawa nama, tahu nggak bakalan selamat nih. Gimana sih orang aku jadi nabi, dia bawa surat dari nabi yang asli kepada nabi yang palsu untuk ngasih tahu bahwa Musailamah kamu pembohong. Isi suratnya Nabi Muhammad kayak begitu. Min Muhammad bin Abdillah Nabi Allah ila Musailamah al-Kadzdzab. Isi suratnya Nabi Muhammad kayak gitu tuh. Dari Nabi Muhammad bin Abdillah nabinya Allah kepada Musailamah sang pembohong, tukang bohong. Bumi ini miliknya Allah, nggak pernah dibagi-bagi. Wahai Musailamah, kamu harus tahu bahwasanya bumi ini miliknya Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Berhentilah dari kebohonganmu, wahai Musailamah. Suratnya yang ngasih Habib bin Zaid. Kira-kira pulang selamat atau nggak selamat? Ya selamat. Dikasih surat kayak begitu, pemuda Habib bin Zaid gantengnya luar biasa teman-teman. Nabi itu kalau ngirim-ngirim utusan nggak pernah orangnya nggak cantik, nggak cakep gitu. Maksudnya kalau perempuan gitu ya, nggak pernah. Tapi memang Nabi nggak pernah ngasih utusan perempuan. Maksudnya kalau laki-laki tuh semuanya cakep-cakep, karena orang tuh kalau disampaikan sama yang pegang suratnya itu cakep, tuh seneng gitu nerimanya. Kayak gitu. Sama kayak nyampein dakwah ini mesti cakep, maaf ya jadinya ya. Maaf kalau nggak enak dilihat, maaf. Sebenarnya udah usaha. Ya Allah. Teman-teman sekalian, jadi ini Musailamah nih yang bawa suratnya Habib bin Zaid, pemuda kayak 19-an tahun gitu. Bayangin ya. Kan dari Nabi sebelum hijrah setahun umurnya 8 tahun.
Habis itu setahun kemudian berarti 9 tahun Nabi Muhammad hijrah. Habis ini tahun ke-9. Berapa tuh? 18 kan? Benar. Lagi ganteng-gantengnya tuh kan. Lagi cakep-cakepnya. Emang dia cakep teman-teman sekali. Cobain surat. Dia gak bilang gitu, Rasul, boleh gak yang lain? Saya belum kawin. Gak ada. Tahu saya bawa surat ini nih taruhannya nyawa. Tahu saya bakalan pulang nih udah gak ada lagi nama saya nih. Tahu, wahai Rasul, engkau memerintahkanku untuk membawa surat ini dan kau tahu kan bahwa aku tak akan kembali padamu. Tahu. Habib bin Zaid tahu, Nabi Muhammad tahu, teman-teman sekalian. Apakah Habib bin Zaid menolak? Tidak. Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Apapun untukmu wahai Rasul. Pokoknya kalau kamu baca sejarah para sahabat dalam cinta mereka kepada Nabi Muhammad, kamu akan merasa bahwa cintamu kepada Nabi Muhammad hanyalah seujung kuku, hanyalah serpihan rengginang di kaleng pembuat. Gak ada artinya apa-apa teman-teman. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Ini kayak bawa surat kayak bawa nyawa. Pamitan ke ibundanya. Nih sama Nabi disuruh bawa surat ke Musailamah Al-Kadzdzab. Ibunya paham. Ibunya juga nggak model cemen kayak kita nih. Nah, boleh ya nanti mama yang bilang dah nak, biarin nak. Mama yang bilang Nabi dah. Gak usah ya nak ya. Mama pengen gendong cucu nak. Nggak ada. Begitu dibilang kayak begitu, alhamdulillah anakku sayang, sini mama pelukin kamu, dipelukin sama mamanya. Selamat berjuang sayangku, selamat berjuang. Buatlah kami keluargamu bangga padamu nak. Kita di jalan Allah, kita di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat Nabi Muhammad bangga padamu. Selamat berjuang. Kita bertemu di surga Allah sesudah ini. Cakep. Inna mau'idana al-jannah, kata ibunya. Ini pesan ibunya nih sama anaknya. Anakku sayang, inna mau'idana al-jannah. Sesungguhnya tempat bertemu kita sesudah ini adalah surga Allah Ta'ala. Siapa di antara kita yang kayak begitu? Bukan buat bawa bunuh diri. Inna mau'idana al-jannah itu sih bukan mati sangit namanya. Tapi siapa di antara kita, anakku sayang, belajar mondok gitu kan ya? Nggak apa-apa nak, hafalin hadisnya Nabi, nggak apa. Tapi mau banyak nyamuknya mah di pondok. Anakku sayang, nggak seberapa nak. Bismillah, buat bangga Nabi Muhammad padamu anakku sayang. Nggak apa-apa. Jangan malah kepikiran ya ampun, anak saya tuh di pondok makannya nggak enak. Ayo, nih tunjukkan cintamu kepada Nabi Muhammad. Kamu nggak diminta mengorbankan nyawa anakmu. Kamu hanya diminta untuk menjadikan anakmu sebagai generasi yang layak dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Berangkat nih ibu ibu sekalian, Habib bin Zaid bawa surat, diminta sama pengawalnya Musailamah, sini saya mau nggak pakai. Saya diminta oleh Nabi Muhammad buat menyerahkan surat ini langsung kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Marah kan pengawalnya. Bawa masuk, ketemuin Musailamah sambil dipegangin tangan ininya sama pengawal. Apa yang kau bawa? Surat. Dari siapa? Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil sama Musailamah, dibaca. Salah benar Musailamah bacanya kan? Salah. Diremes-remes sama Musailamah, banting juga suratnya. Habis itu terus Musailamah bilang, ini kan orang nggak bertakwa. Nabi Muhammad masih bilang, andai utusan boleh dibunuh, kamu saya bunuh. Tapi kan nggak dibunuh sama Nabi Muhammad, karena ada aturan utusan tuh di mana-mana nggak boleh dibunuh. Ini Musailamah emang otak sadis, psikopat
Habib bin Zaid dipenjarain, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai besokannya. Besokan udah lemas, tapi Habib bin Zaid nggak ada ceritanya kelihatan lemas, nggak ada. Dadanya membusung, teman-teman saya. Habis itu disiapin, dibawa ke satu tempat, disiapin ada tempat-tempat penyiksaan. Bangsanya kapak besar, linggis, buat nyatut gitu ya, buat motong apa dia, motong besi gitu, siapin di situ semua. Maju, diikat nih, kakinya diikat, semuanya diikat pakai tali-tali gitu, rantai-rantai. Maju ada bisa. Musailamah bilang begini, ya Habib, dengan senyum pongah, dengan wajah yang tidak menyenangkan tentu saja ya. Ya Habib, ala tashhadu an la ilaha illallah. Adakah kamu menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah? Naam, asyhadu an la ilaha illallah. Ama tashhad anna Muhammad Rasulullah? Kata Musailamah, apakah kamu menyaksikan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Naam Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru nyebut namanya aja senyumnya nggak bisa hilang. Naam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatinya nih kayak, disebut namanya aja udah berbunga-bunga, penuh cinta. Ya Habib, ama tashhad anni Rasulullah? Apakah kamu menyaksikan bahwa saya Musailamah adalah utusan Allah? Habib mukanya langsung cemberut, kemudian dia langsung bilang kayak gini nih, kayak menghina gitu, ngomong kayak gini, inna fi udhuni samam. Apa-apa? Maaf, telinga saya mendadak tuli. Kesel banget kan Musailamahnya. Bawa sini, potong jarinya. Diseret, dipotong jarinya, diambil jarinya satu gitu kan. Habib bin Zaid begitu dibilang, sini jari kamu, nggak ada nahan-nahanin. Buat Nabi Muhammad kan, karena saya menyaksikan kenabian Nabi Muhammad, kamu potong jari saya, potong. Diambil satu jarinya, teriak dong, sakit. Bawa lagi ke sini. Ya Habib, ama tashhad anna Muhammad Rasulullah? Senyum lagi Habib. Naam wallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ama tashhad anni Rasulullah? Habib bin Zaid bilang, inna fi udhuni samam. Ngomong apa kamu, saya nggak dengar. Ambil lagi satu jarinya, potong lagi, jeder. Satu demi satu teman-teman, satu demi satu jarinya, sampai habis darah ngucur dari jari-jarinya, habis jari ke siku, habis sikunya, habis dua tangan kaki ke kakinya, kemudian saudariku sekalian, satu demi satu itu anggota badannya Habib bin Zaid berjatuhan, putus dari anggota tubuhnya. Dan bersama dengan itu Habib bin Zaid terus-terusan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai ketika dia tuh udah bersimpah darah, sampai udah badannya tuh udah nggak bisa nanggung lagi sama siksaan, udah Musailamah nggak ngomong apa-apa lagi sama dia, lisannya terus-terusan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, 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 asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bibirnya terus tersenyum sampai di kali terakhir dia berucap asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Saat ruhnya keluar, Habib bin Zaid merasa seolah tangannya sedang didekap erat oleh Nabi Muhammad. Seraya mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tangan yang sudah berjajaran jari-jarinya itu, Habib bin Zaid
melihat jari-jarinya satu demi satu terlepas darinya. Karena ia pernah merasakan jari itu pernah berada dalam dekam tangan Nabi Muhammad. Ketika untuk kalimat yang sama ia mengucapkannya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman saudara sekalian, sahabat tuh cintanya sama Nabi gak kebayang. Kita ini gak ada papanya. Gak masalah buat Habib bin Zaid, tangannya putus, jari-jarinya ceceran. Gak masalah bagi Habib bin Zaid, darahnya bersimbah. Karena ia sudah meniatkan dirinya, tubuhnya, kekuatannya, darah dagingnya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan seindah-indah persembahan, seindah-indah persembahan. Belajar dari Habib bin Zaid untuk mampu mempersembahkan apa yang kamu punya dalam hidupmu untuk Nabi Muhammad. Gak pernah rugi, gak pernah nyesel. Yang punya suara bagus niatin buat Nabi Muhammad, buat Nabi Muhammad. Yang punya suara bagus, kamu kalau punya anakmu suaranya bagus-bagus gitu, kamu jangan bilang, nak latihan yang bagus nak, nanti mama daftarin Indonesian Idol. Gak usah. Latihan nak, biar suara kamu enak didengar. Nanti kamu bisa bawain sholawat yang bagus, nanti kamu bisa bacain Al-Quran yang bagus, nanti kamu bisa puji-puji Nabi Muhammad dengan suaramu yang indah ini. Biar nanti nak di hari akhirat kamu diizinkan untuk mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Biar suara indahmu membawamu kepada Nabi Muhammad. Buat suaramu untuk Nabi Muhammad, anakku. Yang punya harta, ibu, jika kamu ngerasa saya punya kelebihan harta nih, pakai hartamu buat Nabi Muhammad. Tuh sekolahin anak-anak yang gak mampu buat sekolah dari umat Nabi Muhammad, buat mereka jadi ulama-ulama. Sekolahin. Bantu pondok-pondok pesantren, bantu para ulama dalam dakwah-dakwah mereka. Buat majelis-majelis, semarakkan majelis-majelis di mana-mana. Niat buatmu wahai Nabi Muhammad, untukmu wahai Nabi Muhammad. Kita tidak diminta bersimbah darah seperti Habib bin Zaid, tapi kita belajar dari Habib bin Zaid untuk mempersembahkan apa yang kita punya buat Nabi Muhammad. Dan gak pernah nyesel, teman-teman, gak pernah nyesel. Kamu lihat orang di hadapanmu ini bukan sesiapa, tapi ia sudah mempersiapkan apa yang dia punya dari kecerdasan, kemampuan bercerita buat Nabi Muhammad. Ketika saya tahu bahwa saya mudah untuk bercerita, ketika saya tahu bahwa saya punya kemampuan untuk menghafalkan banyak cerita, saya punya kemampuan untuk mengingat-ingat berbagai macam hal, saya meniatkan semuanya yang saya punya dari kecerdasan, dari kemampuan untuk Nabi Muhammad. Dan sungguh demi Allah, saya tak pernah menyesal atas hal itu. Saya niatkan waktu saya, hidup saya, apa yang saya punya buat Nabi Muhammad. Dan saya tak pernah menyesal atas hal itu. Saya berharap semoga di hari akhirat nanti beliau berkenan melihat saya, beliau berkenan menerima saya. Sebab saya niatkan setiap kali saya menghadiri majelis-majelis maulid, menghadiri majelis-majelis taklim dimanapun saya berada, saya meniatkan semua yang hadir sebagai saksi-saksi saya di hadapan Nabi Muhammad.
Sehingga mana mungkin beliau menyelamatkanmu tanpa menyelamatkan saya? Tentu kamu akan protes, ya Rasulullah, saya engkau syafaati, padahal saya mengenalmu dari Halimah terus. Akankah kau biarkan dia dalam neraka, ya Rasulullah? Akankah kau tidak menyelamatkan dia, wahai Rasul? Meski seperti apapun dosanya, selamatkan dia, sebab darinya kami mengenalmu, ya Rasulullah. Saya meniatkan semuanya untuk Nabi Muhammad. Saya belajar dari Habib bin Zaid. Bukankah saya tak perlu bersimbah darah seperti beliau? Teman-teman saudariku sekalian, apapun yang kamu punya, waktumu, lisanmu, sekurangnya. Kalau lagi diam-diam, baca salawat aja enak. Kamu punya anak cerdas, nah, yuk nak, kecerdasanmu buat Nabi Muhammad aja gimana? Teman-teman saudara sekalian, saya mengatakan, tak ada yang pernah kecewa ketika ia mengorbankan sesuatunya untuk Nabi Muhammad. Gak ada. Gak ada yang pernah kecewa. Akan tetapi ketika kamu melakukan untuk yang lain, demi bangsa dan negara, saya nggak tahu dah. Demi gubernur kita, saya nggak tahu dah. Demi suami saya tercinta, saya nggak tahu dah. Demi anak-anak saya nggak tahu dah. Akan tetapi ketika kamu jadikan anak-anak saya lakukan ini semuanya demi Nabi Muhammad. Saya akan membela bangsa dan negara saya ini untuk Nabi Muhammad. Saya akan berjuang bersama-sama dengan semuanya. Gubernur kah, bupati kah, presiden kah. Kita akan berjuang bersama-sama untuk Nabi Muhammad. Kalau dia berada di jalan Nabi Muhammad, mari kita dukung semuanya. Kan begitu? Saya akan menjadi istri yang solehah buat suami saya, bukan karena dia, tapi untuk Nabi Muhammad. Semuanya lakukan untuk Nabi Muhammad. Tak pernah ada yang kecewa, teman-teman. Tak pernah ada yang sia-sia. Sebab Nabi Muhammad yang paling pandai membayar hutang. Nabi Muhammad yang paling mengerti cara melunasi kebaikan. Innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sesungguhnya Nabi Muhammad menerima hadiah dan akan membalasnya berlipat ganda. Maka apapun yang kamu lakukan buat Nabi Muhammad, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Baca deh di dalam kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab tentang walimah. Penjelasan dari Abu Bakar Syata' begini, yustahabbu, dianjurkan, an yusawi walimatan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membuat pesta, buat perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan, kata beliau. Dan silahkan lakukan. Kata beliau nih, beliau bilang, kalau kamu bisa pakai hartamu, silakan. Kamu gak cukup hartamu untuk bikin acara maulidan sendiri, sumbang. Yang bikin acara maulid sendiri. Beliau bilang, apapun yang dikeluarkan buat Nabi Muhammad pasti akan kembali berlipat ganda. Malah kata beliau dalam kitabnya, silakan dirujuk, bukan saya ngomong. Beliau bilang nih, kalau kamu pengen ngerasain yang namanya berkah harta, kamu pengen ngerasain yang namanya berkah apa yang kamu punya, pakai buat maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau kasih contoh, misalnya nih, ibu punya beras nih di rumah, misalnya gitu ya. Terus kepengen beras ibu nih sebagian pengen berkah gitu, nyari yang bikin maulid mana nih, yang pakai masak sendiri misalnya gitu. Kasih beras kamu pesan. Atau misalnya gitu ya, uang kamu di rekening ada berapa jumlahnya? Oh, ada 20 juta misalnya gitu. Pengen berkah, keluarin 500.000, 1 juta misalnya gitu ya. Yang lagi ngadain maulid, kasih
buat airnya kah, buat apa aja perayaan Maulid. Niatin hatimu, bukan buat namanya disebut, bukan buat duduknya paling depan, bukan buat dikasih dagingnya yang paling gedean ternyata lengkuas, bukan buat itu, tapi buat Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi Muhammad SAW. Bisa mungkin malah nggak usah disebutin namanya. Memang gitu ya? Nah, tarai buat Maulid Nabi Muhammad SAW. Andai nggak ada yang tahu sekalipun, Nabi Muhammad tahu. Nggak usah khawatir. Kamu berbuat karenanya. Kamu bilang, ya Rasulullah, pengennya sih bikin Maulid sendiri gitu. Tapi dah kan malu-maluin kalau minta sumbangan. Saya selalu nggak setuju tuh, ada orang minta sumbangan Maulid gitu. Nabinya jadi nggak keren. Kamu bikin acara perayaan Maulid Nabi Muhammad, kan kayak semacam bikin acara buat Nabi gitu. Tapi minta-minta sumbangan sesuatu hal yang bikin Nabi Muhammad jadi nggak keren kan? Minta sumbangan gitu jangan. Kalau ada orang mau nyumbang, alhamdulillah. Tapi kalau nggak, ustazah kan nggak bisa, ustazah kalau saya sendirian ya nggak usah bikin. Biarin yang bikin yang mampu-mampu untuk itu. Setuju? Jadi ustazah nggak setuju haram ya ustazah. Bukan haram. Saya cuman nggak mau kita jadi orang yang kurang ajar gitu sama Nabi Muhammad. Bikin acaranya Nabi Muhammad tapi pakai minta-minta, kan nggak asik ya. Jadi gitu. Yang mau nyumbang silakan. Udah nggak apa-apa. Liatin Nabi itu nggak kurang-kurang. Kalau buat Nabi Muhammad nggak akan ada yang kurang, teman-teman saudara sekalian. Insya Allah semuanya berkah, semuanya enak. Hidup kamu aja kamu kasih buat Nabi Muhammad nggak bakalan nyesel kok. Apalagi cuma sekedar harta, malah jadi bawa berkah. Dan teman-teman saudara sekalian, berkahnya bukan cuma buat kamu. Coba aja perhatiin. Berkahnya nanti ngalir ke anak-anakmu. Jadi bukan mendadak ya, jadi lebih mudah dibilangin, jadi lebih adem hatinya gitu. Makanya udah apa-apaan tuh buat Nabi Muhammad aja, cobain aja. Nah terakhir nih Abu Bakar Syafa cerita terakhir ini ya, 12 aja nih, kurang 10 menit. Terakhir nih, ada orang ini Syekh Bakar Syafa cerita nih di kitabnya itu, di Anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in. Itu kitab hampir saya hafal isinya, 4 jilid. Karena jadi pegangan saya waktu saya mondok di Sarang Al Anwar Rembang, di Kiai Haji Maimun Zubair, bahas kitabnya Fathul Mu'in. Jadi kita kemana-mana membawa Anatul Talibin. Di dalam kitab tersebut teman-teman saya sekalian, Syekh Abu Bakar Syafa cerita ada seorang pemuda. Dia itu cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Dia kerja jadi buruh di pasar. Tiap hari itu kayak dapat uang antara 50.000 gitu kalau di uang kita. Tiap malam duitnya 50.000 tuh sebagian dipakai buat besoknya, buat makannya dia Pak. Sisanya ada sedikit gitu kayak 10.000, 5.000 gitu ditabung sama dia. Kadang-kadang 3.000. Pokoknya tiap hari dia menyisakan uangnya biar kata 1.000, 2.000 perak ditaruhin di celengannya dia gitu, tabungannya dia. Sampai setahun. Kalau udah setahun dia buka tuh. Kapan? Malam pertama Rabiul Awal. Dia buka tuh tabungannya. Dapatlah 1 juta, 2 juta gitu ya. Berapa juta lagi tuh dia dapat gitu. Tabungannya dia sepanjang tahun. Nanti tuh dari uang tersebut itu sebagian ada yang dibeliin baju baru. Tanggal 1 Rabiul Awal. Ya. Diambil sama dia, sebagian dibeliin baju baru, lengkap dengan topi, peci baru, sendal baru, minyak wanginya, semuanya tuh. Sebagian sisanya yang banyak, misalnya gitu ya, dia dapat 4 juta gitu. Yang 1 juta itu dibeliin perlengkapannya dia semuanya itu. Kemudian yang 3 juta dipergiin catering. Pok masakin ya pok, tanggal 12 Rabiul Awal pok, biasanya tuh kayak biasanya. Nggak usah banyak-banyak pok, kira-kira buat ya 20-30 orang gitu pok. Yang enak tapi masaknya ya, kayak daging, kayak ini, kayak itu gitu. Buahnya, udah biasa kan gitu.
Minumannya kok kasih susu ya kok ya. Gitu udah dirapiin nih sama tukang catering tempat kampungnya dia. Nanti tuh pas malam 12 Rabiul Awal dia akan tidur awal. Jam 8 tuh dia udah rapi-rapi tidur. Dia bangun sekitaran jam 1 malam, mandi, pakai bajunya dia yang baru itu, pakai minyak wanginya dia, diganteng-ganteng, cakep-cakep gitu, buruh teman-teman. Habis gitu dia duduk, sholawatan sama Nabi Muhammad, tungguin. Dia tahu Nabi Muhammad tuh lahir jelang-jelang subuh, Qubaila Fajrin. Jadi dia baca sholawat tuh banyak-banyak tuh, ribuan kali. Sambil inget-inget Nabi Muhammad, air matanya berurayan. Nanti kok udah deket-deket subuh, dia qiyam. Sendirian dia berdiri. Baca asyraqal, baca qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dengan berurai air mata, dia bilang ya Rasulullah kangen, Rasulullah kangen. Sampai subuh. Kalau udah subuh dia rapi-rapi siap-siap ke masjid dekat rumahnya. Pulang selesai salat subuh, dia bentang-bentangin karpet, dirapi-rapiin rumahnya, dibakarin bukur wangi-wangi gitu kan ya. Sambil siap-siap nungguin. Ntar tuh jam 7 pagi anak-anak kecil di kampungnya dia pada kumpul di rumahnya sama temen-temennya yang biasa suka bawa-bawa, suka jadi buruh juga di pasar, pada datang tuh. Ya ada kali 20-an orang gitu. Mereka terus baca maulid. Habisnya baca maulid, kemudian mereka datang tuh makanannya dari si empok tadi tuh. Mereka pun makan bareng-bareng. Udah tuh dia nabung sengaja sepanjang tahun buat acara itu. Meninggal belum tua, belum sempet nikah, masih pemuda kayak begitu, masih dengan kesehariannya dia kayak gitu tuh, nabungnya dia tuh, meninggal. Temennya cerita berapa hari abisnya nguburin temennya itu, dia cerita di dalam kuburnya senengnya luar biasa, kaya raya, enak banget dalam kuburnya, mapan banget, senyumnya lebar, wih pokoknya enak banget dah. Temennya nanya, wih kamu nih seneng bener kamu dalam kuburan, amal ibadah apa yang Allah terima dari kamu sampai kamu jadi kayak begini nih, jadi orang luar biasa, udah kayak ulama aja kamu, udah kayak siapa aja kamu dalam kuburan kayak begini kondisinya. Dia bilang iya nih emang enak banget, ternyata enak dalam kuburan, enak di alam sini katanya. Apaan yang bikin kamu enak kayak begini nih dalam alam barzah kamu? Nggak tahu saya. Maksud kamu gimana? Saya nggak tahu amal ibadah saya yang diterima sama Allah apa, saya nggak ngerti. Yang saya tahu adalah cerita hari pertama saya di kuburan. Dia bilang gimana ceritanya? Dia bilang saya dibangkitkan ruh saya sadar bahwa saya udah mati. Dan saya sadar juga nih sebentaran lagi malaikat mungkar nakir bakalan datang. Saya ketakutan. Saya lagi ketakutan kayak begitu, beneran aja di depan saya nih ada kelihatan cahaya dari kejauhan gitu. Cahaya kecil terus lama-lama tambah lebar sampai dekat saya gitu. Saya tahu nih dia nih mungkar nakirnya bakalan datang nih. Kebayang ceramah-ceramahnya ustaz-ustaz gitu kan. Kayak mungkar nakir kan nyeremin begini begitu terus. Ya Allah, ini kayak apaan nih? Aduh udah takut aja. Dia bilang ketika saya buka mata saya liatin ada orang cakep bener di depan saya. Dia deketin saya. Kemudian saya bilang sama dia, tahu yang datang cakep gini saya nggak takutan dari tadi. Saya sampai menggigil ketakutan, ngebayangin mungkar nakirnya nyeremin. Ternyata yang datang orang setampan dirimu, ya ampun. Dia berkata, lastu bi mungkar wala nakir, saya bukan mungkar nakir nak. Lantas siapa engkau yang datang di kuburan? Di kuburan saya, padahal bukan mungkar nakir. Dia mengatakan, saya yang senantiasa kamu rayakan setiap 12 Rabiul Awal. Saya
yang berurai air matamu setiap kali mengenang saya. Saya yang mesti kamu tidak pernah berjumpa dengan saya, akan tetapi hatimu aku tahu sepenuh cinta padaku. Nak, kamu sudah aku perhatikan dari sejak kamu masih hidup di atas muka bumi. Buruh di pasar, tapi Nabi Muhammad memperhatikannya. Bagaimana denganmu ketika kamu menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi Nabi Muhammad senantiasa memandang dirimu? Bagaimana rasanya jika kamu adalah seorang perempuan biasa-biasa saja, akan tetapi Nabi Muhammad senantiasa melihat kepadamu karena hatimu selalu dipenuhi cinta padanya. Kata Nabi Muhammad, sampai aku dengar kabar dirimu meninggal dunia, aku meminta izin kepada Allah untuk menjumpaimu di sini sebelum kelak aku akan memberi syafaat padamu di akhirat nanti. Tenangkan hatimu nak, sebentar lagi malaikat mungkar dan nakir akan datang untukmu. Akan tetapi kamu gak usah khawatir, aku akan di sini menemanimu dan mentalkinkan jawaban-jawabannya untukmu. Karena kita nanya, tapi gimana kira-kiranya kalau malaikat mungkar nakir bertanya, Nabi Muhammad ada di situ? Kelar kan urusannya, beres semua kan urusannya. Semuanya jawaban ditalkin. Man rabbuka? Nabi Muhammad bilang Allah. Pemuda ini bilang Allah. Apa kiblatmu? Nabi Muhammad bilang Al-Quran. Imammu Al-Quran. Muhammad bilang Al-Quran. Beres semua kalau udah ada Nabi Muhammad, teman-teman. Dia bilang, aku akan menenangkanmu sehingga tidak akan sesuatu hal buruk terjadi padamu. Tidak ada yang pernah sia-sia ketika kamu mengerjakan sesuatu untuk Nabi Muhammad. Tak ada yang pernah sia-sia. Nabi akan membayar untukmu lebih daripada yang kamu bayangkan. Fa'innahu ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Karena Nabi Muhammad dermawan lebih daripada angin kala bertiup. Maka saudaraku sekalian, persembahkan apapun untuk Nabi Muhammad. Apa yang kamu punya? Waktu, tenaga, kesempatan, suara, harta, rupa, apa aja yang kamu punya, cari cara untuk membuat Nabi Muhammad berkenan untuk memperhatikanmu di dunia sebelum kelak akan memberi syafaat padamu di hari akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد.